Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo, apa kabar semuanya? Kembali bertemu bersama saya Muhammad Nur Syuhada yang akan menyampaikan materi pada kali ini, yaitu perkuliahan online, kuliah analisis jabatan, yang mana pada kali ini kita akan membahas mengenai job grading, yang sebenarnya adalah bagian dari lanjutan dari proses analisis jabatan. Nah, baik, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan job grading. Jadi job grading adalah, atau yang disebut juga dengan pemeringkatan jabatan. Jadi job grading adalah penyusunan dan pengelompokan sejumlah jabatan yang memiliki bobot relatif sama. Jadi ini sebenarnya adalah dari lanjutan dari proses yang dilakukan dari job klasifikasi setelah dikelompokkan, kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan peringkatnya. Nah, ini berdasarkan bobot yang relatif sama. Jadi bisa saja nanti antara satu jabatan ya misalnya, atau satu golongan yang mana dari bobotnya itu dari yang minimal berapa sampai maksimal berapa, jadi relatif sama. Kemudian pemeringkatan jabatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan atau pegawai sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan resiko jabatan atau pekerjaannya. Nah, ini sebagai upaya untuk mendorong meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut dan profesionalisme secara berkelanjutan atau terus-menerus. Jadi yang nama proses yang tujuannya dari peningkatan jabatan ini tentunya untuk nanti bisa mendapatkan atau untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang mana nanti dalam lingkupnya dalam bentuk apa? Sistem reward ya. Jadi sistem reward yang nanti itu adalah proses remunerasi, penggajian, pengupahan, dan ini didapatkan berdasarkan job grading yang mana ini berdasarkan tingkat tanggung jawab dan resiko jabatan pekerjaan masing-masing. Sehingga tentunya di sini ketika ada job grading jelas yang mana dilakukan proses sebelumnya ada job evaluation ya, kemudian job classification, kemudian terjadi job grading, ditentukan penetapan peringkat jabatannya, kemudian nanti dilakukan ada struktur skala upah yang mana supaya adil. Jadi antara setiap jabatan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, berdasarkan resikonya, kemudian mendapatkan penghargaan, mendapatkan gaji, mendapatkan upah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tadi dan resikonya. Jadi mendapatkan secara adil. Jadi equal pay for equal work. Jadi disinilah terletaknya ada keadilan dalam menjalankan tugasnya, dan manajemen atau pihak perusahaan memberikan penghargaan secara adil karena dilakukan secara tepat berdasarkan yang dilakukan sebelumnya analisis jabatan, kemudian job evaluation, kemudian job grade, job classification, job grading, dan kemudian terbentuk adalah struktur skala upah yang di dalam bentuknya adalah sistem remunerasi atau sistem reward. Nah, baik. Nah, kita pahami bahwasannya proses untuk menentukan jabatan ini tentunya tidak terlepas dari proses-proses sebelumnya. Jadi kalau dikatakan kemudian atau ada pertanyaan bagaimana proses untuk menentukan tingkat jabatan, maka yang perlu dilakukan, yang perlu dipahami adalah proses-proses sebelum untuk melakukan job grading. Jadi kalau dijadikan alur untuk menentukan proses tingkat jabatan, maka yang dilakukan pertama adalah perusahaan harus melakukan job analysis terlebih dahulu. Jadi proses untuk menentukan job grading ini tidak terlepas dari data-data yang dilakukan proses sebelumnya. Jadi tahapan sebelumnya yang pertama adalah harus melakukan job analysis dulu ya. Job analysis ini tentunya yang kita dapatkan, ingat tujuan dari job analysis untuk mendapatkan apa? Ya, job desk, uraian jabatan, dan juga spesifikasi jabatan. Nah, dari job analysis ini kita sudah dapat uraian jabatan, spesifik jabatan. Nah, kemudian kita tahu posisi jabatan yang ada di organisasi. Kita sudah tahu petanya dari satu organisasi terdapat misalnya 300 jabatan nih.
Maka dari itu dilanjutkan proses job evaluation. Ingat, job evaluation juga memerlukan untuk menilai sebuah jabatan dibutuhkan data-data dari job analisisnya, hasil job analisisnya, yaitu dari poin jabatan dan spesifik jabatan. Nah, ini tergantung modelnya, menggunakan apa? Point faktor ya, atau faktor comparison, atau juga hanya sekedar meringkat saja. Nah, itu yang sederhana seperti itu. Kemudian dari job evaluation itu, setelah mendapatkan hasil nilai jabatannya, dari setiap jabatan nilainya berapa ya, kemudian dilakukan job classification. Nah, di sini disebut juga dengan penggolongan jabatan, kita sudah menjelaskan di materi sebelumnya. Jadi hasil dari pengelompokan jabatan ini nanti bisa saja berdasarkan, nanti biasanya kan yang pada umumnya menggunakan dari tingkatan dari levelnya yang top manajemen, kemudian manajer, supervisor, kemudian staff. Nah, ini bisa berdasarkan dari golongan jabatannya. Atau juga nanti job classification ini berdasarkan apa? Ya, dari nilai jabatan itu sendiri. Nah, kemudian setelah dari job classification itu kita bantu dengan kemudian kita lakukan proses pemeringkatan. Kan kita sudah dapat nilainya nih, nilai sebuah jabatan. Ya, semua total dari jabatan yang ada di organisasi. Nah, tentunya kalau meringkat itu kan butuh seluruh jabatan. Kalau cuma satu doang ya namanya bukan meringkat dong. Nah, jadi pemeringkatan jabatan di sini dilakukan untuk seluruh jabatan yang ada di organisasi. Jadi kita peringkat, misalnya tadi saya katakan ada 300 jabatan, kemudian diperingkat. Apakah kita meringkatnya nanti, kemudian dari nilai-nilai poin tadi, mana sebenarnya masukin golongan 1, golongan 2, golongan 3, bisa berdasarkan golongannya, atau kita cukup berdasarkan grade-nya saja. Dari 300 jabatan, kita urutkan mana yang paling rendah, mana yang paling tinggi. Jadi tinggal hanya berdasarkan nilainya itu ya. Kemudian nanti kita bisa klasifikasi lagi, kita kelompokkan ya berdasarkan rentang nilai yang sama ya. Misalnya dari minimal berapa sampai maksimal berapa. Jadi poinnya berapa, poin minimalnya, kemudian sampai maksimalnya berapa. Nah, dari proses job grading ini, inilah yang digunakan nanti untuk menetapkan pembayaran atau upah yang tepat sesuai dengan tadi pemeringkatannya. Jadi kita bisa membantu kita untuk menentukan struktur skala upah, atau biasa disebut kalau di Kementerian Tenaga Kerja biasanya nyebutnya SUSU, struktur dan skala upah. Jadi ini kan juga sudah menjadi struktur skala upah, ini menjadi peraturan Menteri Tenaga Kerja seingat saya 2015 ya. Jadi ini menjadi kewajiban dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia ini, maka diwajibkan untuk membuat struktur dan skala upah. Maka mau tidak mau ya seharusnya perusahaan juga harus melakukan proses-proses yang sebelumnya, job analisis hingga sampai job grading, kemudian untuk menentukan struktur dan skala upah. Nah, inilah yang nanti digunakan untuk proses atau kegiatan di Human Resource Management dalam pengelolaan SDM yang disebut dengan sistem reward atau sistem kompensasi. Jadi karyawan digaji berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaannya, dalam menyelesaikan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan, dan itu sesuai dengan persyaratan jabatannya, uraian jabatan yang diberikan ya, resikonya. Nah, itu berdasarkan proses-proses dari analisis jabatan. Oke, sudah jelas ya. Jadi bahwasannya memang untuk menentukan tingkatan jabatan ini prosesnya ketika sudah ditentukan ya, menentukan peringkatan jabatan, maka menjalani proses-proses ini. Jadi tahapannya itu adalah dimulai dari job analysis, job evaluation, job classification, kemudian kita melakukan job grading, pemeringkatan jabatan. Nah, baru nanti digunakan untuk struktur remunerasi. Oke, nah ini contoh dari job grading. Jadi kita ambil contoh, misalnya ini adalah grading untuk kita meringkat dari 10 jabatan ya, kita grading menjadi 10 jabatan ya. Atau nanti kita juga bisa misalnya dari 20 jabatan atau 30 jabatan kita sudah buat grade-nya, mana yang masuk grade 1, grade 2, grade 3, dan 4. Nah ini berdasarkan poinnya tadi gitu ya. Nah, nilainya ini kita
minimal berapa, maksimal berapa. Dan ini nanti kalaupun misalnya digunakan dalam proses pemberian gaji berdasarkan nilai tersebut. Nah, ini kita ambil contoh ya, misalnya jadi untuk minimal maksimalnya digunakan untuk urusan tentang gaji, misalnya untuk adalah jabatan sebagai staff marketing misalnya, dan itu masuknya grade-nya adalah grade 5 misalnya, dan poinnya itu antara dari 195 sampai 224. Nah, asumsi satu poin itu adalah 20.000. Berarti kalau kita kalikan, maka rentang gajinya untuk karyawan tersebut untuk jabatan tersebut dari 3.900.000 sampai 4.480.000. Nah, minimalnya ini tentunya nanti bagaimana biasanya dalam proses seleksi atau negosiasi gaji atau penentuan gaji seseorang ya. Nah, ini tentu bisa nanti berdasarkan pengalamannya. Oh, kalau misalnya paling minimal tuh itu untuk jabatan orang yang pengalamannya minimal 1 tahun nih. Kalau dia sudah 4 tahun, dia berarti ada nambahnya berapa. Jadi, dan itu adalah poin maksimalnya, itulah yang nanti menjadi standar gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Jadi kalau misalnya nego lebih dari itu, maka perusahaan tidak bisa memberikan. Nah, ini biasanya menjadi standarnya seperti itu. Oke. Nah, ini juga kita ambil contoh ya, sudah menjadi struktur skala upah ya. Jadi biasanya nanti kemudian udah berdasarkan golongan jabatan atau juga bisa berdasarkan tingkat dari jabatannya. Biasanya ini paling banyak digunakan dengan golongan jabatan. Jadi untuk dan ini beda-beda kalau di perusahaan swasta, mungkin kalau di PNS kan sudah ada golongan jabatan dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti ada yang 4A, B, C, nah segala macam itu ya, nanti itu berbeda-beda. Nah, tergantung, sebenarnya tidak ada jadi kemudian mana paling bagusnya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari besarnya organisasi juga ya. Oke, kalau cuma karyawannya cuma 100 itu ya, nah ini tentunya ya idealnya cuma hanya dilakukan berdasarkan grade-nya saja gitu ya. Kalau di instansi pemerintah atau ASN ya, maka biasanya berdasarkan golongan. Jadi dan di golongan itu untuk yang misalnya golongan 4A itu jabatan apa saja gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur dan skala upah. Jadi upahnya itu nanti ada berdasarkan poin yang sudah didapatkan, sudah diperingkatkan, kemudian nanti munculkan berapa minimal upah yang didapatkan untuk dari golongan jabatan tertentu, kemudian tengahnya berapa, kemudian maksimalnya berapa. Oke, nah selanjutnya yang perlu kita pahami bahwasannya dari proses atau ketika ada penentuan tingkat jabatan ini secara jelas, nah ini nanti bisa bermanfaat dan tentunya menguntungkan juga pihak perusahaan maupun juga pihak karyawan. Nah, jadi ini juga nanti bagi perusahaan yang pertama ya, merupakan dasar untuk rencana penggajian, pelatihan dan kenaikan jabatan dan organisasi. Jadi tentunya kalau nanti sudah ada tadi ya proses job grading, kemudian nanti ada proses struktur skala upah ya. Dan ini kita mengetahui bahwa rencana gajinya karyawan yang nanti bekerja di perusahaan ini misalnya, maka 4 tahun ke depan dia nanti maksimal kalau di jabatan itu dia pada satu jabatan itu saja, berarti maksimal dia tidak lebih dari standar gaji yang sudah ditetapkan ya. Kemudian bermanfaat sebagai acuan dalam pemilihan karyawan. Nah, ini tentunya nanti sebagai acuan ya, untuk sebagai informasi dari data ini nanti bisa sebagai acuan pemilihan karyawan. Kemudian untuk menjaga hubungan baik antara manajemen dan karyawan. Nah, ini tentunya ketika sudah jelas ada golongan jabatan, ada grade job gradingnya, kemudian ada struktur skala upah, dan karyawan tahu bahwasannya gaya grading saya seperti ini dan itu didapatkan secara adil. Kemudian menunjukkan isi pekerjaan dari jabatan-jabatan dan perbedaan-perbedaannya. Dan ini karena sifatnya dan harus dipahami oleh karyawan ya, bahwasannya untuk jabatan tertentu golongannya berapa, dan ini berdasarkan risikonya sudah dilakukan analisis, maka mereka memahami bahwasanya ini terjadi perbedaan-perbedaan jabatan. Maka saya juga harus memahami kalau saya nanti untuk mau naik mendapatkan gaji yang lebih tinggi, maka saya harus berusaha untuk bisa nanti mendapatkan kinerja bagus dan nanti dipromosikan, maka saya akan menaiki mendapatkan gaji yang lebih bagus lagi, misalnya lebih tinggi lagi. Dan ini juga nanti menjadi
informasi yang transparan kepada karyawan bahwasannya terjadi perbedaan jabatan ini karena memang berdasarkan fungsi, tugas, dan resikonya, dan juga memang dari sisi struktur dari yang ada di organisasi. Kemudian, nah ini tentunya membantu juga perusahaan agar mengurangi dalam perpindahan tenaga kerja atau terjadi turnover di perusahaan, karena kalau perusahaan memberikan gaji secara adil, kemudian ada jelas dari golongan jabatannya ya, misalnya jadi setiap jabatan ini kok misalnya kalau perusahaan tidak berlaku adil, contoh misalnya ini antara admin dengan seorang staff ya, kok sama gitu ya dari sisi poinnya misalnya, atau mungkin gajinya sama. Nah ini kan adminnya lulusan SMA misalnya, satu lagi staffnya harusnya S1 tapi gajinya sama. Nah, ini tentu tidak dilakukan proses peringkatan jabatan sehingga berdampak terhadap proses struktur skala upah ya. Maka kemudian karyawan akan mudah untuk berpikir ya, tentu mereka merasa bahwa ini saya tidak diperlakukan secara adil oleh perusahaan, maka saya lebih baik pindah saja pindah ke perusahaan yang lain. Nah ini berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Kemudian penambahan hasil pekerjaan, jadi tentunya di sini juga akan memahami bahwasanya karyawan juga akan lebih jelas dasarkan dari grade ini tadi ya, tugas tanggung jawabnya, dan tentunya akan berupaya untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Dan ini juga berkaitan dengan kepuasan kerja karyawan. Kalau karyawannya puas berada di organisasi, kerjanya puas ya, maka juga bisa akan berbanding lurus juga dengan kinerjanya. Kemudian tentunya di sini akan mengurangi perdebatan mengenai upah, karena sudah jelas berdasarkan gradingnya, kenapa kok gaji saya sama gitu kan, sedangkan kamu kok tugasnya lebih rendah gitu kan. Nah ini kalau untuk menjawab seperti ini tentunya manajemen dari mana? Ya harusnya berdasarkan data dan fakta, berdasarkan proses analisis jabatan, kemudian ditentukan dari job gradingnya gitu. Kemudian ya ini juga sama pengurangan dalam keganjil-ganjilan dalam upah dan gaji. Jadi supaya jelas ya, karena grading tadi sudah berdasarkan penilaian job evaluation ya, maka ini akan mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan keganjilan. Kemudian ada yang bermain menyelewengi misalnya dari pihak manajemen yang semena-mena lakukan pemberian gaji tapi tidak dilakukan proses job evaluation sebelumnya. Kemudian untuk melengkapi data untuk negosiasi mengenai perjanjian kerja bersama, karena tadi sudah mendapatkan data poinnya dari poin minimal berapa maksimal berapa yang nanti juga digunakan untuk struktur dan skala upah, maka perusahaan punya standar yang memang nanti digunakan untuk proses negosiasi dengan calon karyawan. Kalau karyawan menegosiasi misalnya standar minimalnya yang diberikan adalah katakanlah 3 juta, maka maksimal gaji adalah 4,5 juta. Nah ini adalah standar maksimal yang kemudian yang bisa dinegokan. Nah ini tentunya kan mereka sudah menentukan juga untuk bisa mencapai gaji 4,5 juta itu persyaratannya harus punya pengalaman berapa tahun, sertifikasi tertentu, dan itu nanti berdampak terhadap poin yang diberikan. Dan ini poin ini akan berkaitan dengan gaji yang juga lebih tinggi, tetapi sudah ada nilai maksimal gajinya gitu. Itu materi kita kali ini. Jadi memang pemeringkatan jabatan ini yang kita pahami tidak terlepas dari proses-proses sebelumnya yang dilakukan ya. Jadi proses sebelum melakukan job grading ada proses job classification, sebelum dilakukan job classification kemudian ada job evaluation, penilaian jabatan. Nah untuk melakukan penilaian jabatan dibutuhkan data dari hasil job analysis. Jadi itu ya untuk materi kita kali ini. Lebih dan kurangnya maaf, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.